Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini kami akan membahas perkembangan terbaru bersama Ratika Desai yang selalu brilian, profesor di University of Manitoba, serta penulis, pengelola, dan pembawa acara kanal YouTube yang luar biasa, Ratika Desai, Geopolitical Economist, juga pengelola situs ratikadesai.com. Ratika, selamat datang kembali. Ratika, welcome back. Senang sekali bisa kembali, Mad Pascal. Radhika, I would like to pick your brain. Radhika, saya ingin meminta pandangan Anda sedikit soal perkembangan terbaru ini, karena Anda salah satu orang yang biasanya menggunakannya, analisis Marxis dan pendekatan ekonomi geopolitik. Anda memadukan keduanya dan semuanya, tiga konsep sekaligus. Jadi bagaimana Anda melihat situasinya saat ini? Kita berbicara hari ini, tanggal 18 Agustus. Dan misalnya dalam beberapa hari terakhir, kita mendapat berita dari Korea Selatan bahwa ada nada-nada baru. Presidennya mengatakan bahwa mereka sebenarnya ingin berupaya mencapai perjanjian perdamaian dengan Korea Utara. Tentu saja, konflik Korea di Semenanjung Korea adalah gencatan senjata terlama di dunia, bisa dibilang begitu. Maksud saya, Perang Korea berakhir pada tahun 1953, bukan dengan perjanjian damai atau semacamnya, melainkan hanya dengan gencatan senjata. Artinya, Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya masih berperang. Secara historis, di Semenanjung itu ada keinginan yang sangat kuat untuk bersatu kembali. Meskipun mungkin keinginan itu mulai memudar, seiring tumbuhnya generasi-generasi baru yang sudah terbiasa dengan pembagian Semenanjung Korea. Namun, keinginan itu masih ada. Dan pemerintahan Korea yang progresif selalu mengupayakan perdamaian itu. Namun yang benar-benar menarik, belakangan ini, pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa penyatuan kembali bukan lagi sebuah tujuan. That unification is no longer a goal. It was part of the Itu merupakan bagian dari, itu tertulis dalam konstitusi, dan mereka telah mengubah konstitusi yang benar-benar menunjukkan bahwa Korea Utara sangat bertekad untuk tidak ditelan seperti Jerman Timur pada akhirnya ditelan oleh Jerman Barat. Korea Utara bertekad mempertahankan sistem sosialisnya. Dan Anda tahu, berita penting lainnya di Barat tentang Korea Utara adalah seberapa baik kinerja ekonominya, bukan? Terutama setelah keluar dari krisis COVID dan sebagainya, inferior menghantai dengan keras. Dan penentuan terbaik surat rapat dan sepenuhnya terdirubai masluna. Batten down the hatches and completely isolated themselves from the rest of the world, and everybody thought, well, that's the end of the DPR. Semua orang mengira ya itu akhir dari DPRK, tapi ternyata tidak. Jadi saya hanya memberi sedikit latar belakang di sini. Dan inilah situasinya. Dan saya ingin menambahkan satu hal lagi. Tentu saja dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah memperoleh kemampuan melalui kapabilitas misilnya untuk menjangkau pantai barat Amerika Serikat. Jadi ini juga bagian penting dari gambaran keseluruhannya. Nah, dalam konteks ini, setelah banyak perdebatan, gejolak, dan kerusuhan progresif di Korea. Dan Presiden Lee, beberapa hari lalu, staf digaruk dalam asegon perkawinan ras dan Korea Utara. For a peace agreement with North Korea. So this is the context. Now in this context, jadi ini konteksnya. Dalam konteks ini, seperti yang Anda katakan, Presiden Trump melakukan salah satu tindakan khas Trumpisnya dengan tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan mengurangi, Anda tahu, komitmen pasukan untuk latihan militer tahunan itu. Apakah itu membantu? Latihan itu diadakan setiap tahun sejak berakhirnya Perang Korea. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang menjelaskan hal ini? Dan seperti yang Anda dan saya bahas sebelum rekaman ini dimulai, Anda mengatakan bahwa Anda sudah menjelaskan apa yang dilakukan Trump. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Anda bahwa upaya mencari pola dalam kegilaan Trump sia-sia. Kalau memang ada, maksud saya, pertama-tama, saya pikir Trump itu gila, tapi itu bukan faktor penting yang harus kita pertimbangkan. Maksud saya tidak menganggap dia sangat stabil secara mental.
Namun kegilaannya itu bersifat struktural. Kegilaannya muncul dari situasi politik yang dia hadapi. Situasi politik apa itu yang saya maksud adalah situasi domestik, bukan internasional. Jadi, Trump menjanjikan segala-galanya kepada para pekerja Amerika agar terpilih. Saya akan membuat Amerika hebat kembali. Saya akan mengembalikan defisit push, saya akan menurunkan inflasi, harga akan turun. Apapun yang mungkin dijanjikan. Tapi tentu saja, tujuan dari janji itu semata-mata untuk terpilih. Dan mengapa dia ingin terpilih? Agar bisa melayani kelas kapitalis Amerika, kelas kapitalis korporat Amerika, orang-orang kaya di Amerika Serikat. Dan belakangan ini, itu berarti menjalankan perintah segelintir perusahaan AI dan para CEO mereka yang membuat masa depan ekonomi Amerika bergantung pada proyek yang benar-benar muluk, yaitu menciptakan kecerdasan umum buatan. Itu tidak akan terjadi. Pasar sekarang hijrina les tetap mundur. Saham Magnificent Seven tidak lagi naik. Yang naik adalah saham produsen chip Amerika Serikat, karena orang-orang Magnificent Seven mungkin tidak akan berhasil melakukan apa yang sedang mereka upayakan. Sangat tidak pasti, sangat kecil kemungkinannya. Namun tentu saja, sejauh mereka melakukan investasi sebesar ini, investasi gila-gilaan, miliaran dan triliunan, para pembuat chip yang chipnya akan dibeli untuk melakukan investasi ini akan diuntungkan. Jadi saham perusahaan pembuat chip naik. Jadi, inilah situasinya. Dalam konteks ini, Trump menghadapi pemilu paruh waktu. Angka dukungannya buruk sekali. Semua orang membicarakan kemungkinan dia kehilangan Kongres. Jadi, saya menduga ini hanyalah upaya lain untuk menarik simpati pemilih. Dengan mengatakan, Anda tahu, saya menyelamatkan uang kita. Saya tidak membelanjakan uang kita untuk komitmen militer di luar negeri dan sebagainya. Namun tentu saja ada poin terakhir, lalu saya berhenti. Namun satu halnya, dalam konteks ini, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Eropa. Terhadap Eropa, Trump mengatakan kepada NATO, kalian tidak cukup berkontribusi. Kalian harus berkontribusi lebih banyak. Kalian tidak membantu saya di Iran. Kalian harus melakukannya. Dia melakukan hal yang sama terhadap Korea Selatan. Dia mengatakan dua hal yang sama, lalu membenarkan pengurangan pasukannya. Itu hanya pengurangan. Dan ingat, setelah mengatakan semua ini, Trump tetap mendanai konflik Ukraina. Dia sebenarnya belum, Anda tahu, mengurangi, maksud saya, dia mungkin menghabiskan lebih sedikit uang. Tetapi faktanya, dia juga harus menjaga agar kompleks industri militer tetap senang. Jadi kompleks industri militer senang karena Trump sendiri telah menaikkan anggaran militer. Dan negara-negara Eropa meningkatkan belanja militernya. Sebagian dari itu akan dipakai untuk membeli senjata Amerika atau apapun. Jadi dalam skenario ini, pada dasarnya dia berusaha menunggangi dua kuda, membuat rakyat senang dan membuat para CEO senang. Sayangnya, dua kuda itu bergerak ke arah yang berbeda. Jadi ini sangat sulit untuk dia lakukan. Jadi, poin pertama, pada dasarnya ini adalah upaya untuk menangani isu tersebut atau mencoba menarik hati para pemilih. Hal kedua yang ingin saya katakan, terkait Kim Jong-un. Dia mengatakan beberapa hal yang baik tentang Kim Jong-un dalam pernyataan terbarunya. Dia mengatakan, Anda tahu, dia tidak mengancam kami, dan sebagainya. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Dan Anda tahu, ketika dia terakhir kali menjabat, drama politik besarnya adalah upaya untuk mencapai perdamaian di Korea. Dan ingat, Trump punya obsesi untuk memenangkan hadiah Nobel perdamaian dan ingin menjadi presiden perdamaian. Jadi, saya pikir mungkin saja ini merupakan pendahuluan menuju putaran pembicaraan lain dengan Korea Utara. Tapi saya menduga tidak, karena Korea Utara pada awalnya bereaksi.
Dan pada kesempatan terakhir, Korea Utara bereaksi positif. Mereka bersedia membuat kesepakatan. Namun pada dasarnya, kesepakatan itu kandas karena Trump tidak mengizinkan para pejabatnya, stafnya, untuk merundingkan kesepakatan tersebut seperti yang biasanya dilakukan. Dia pikir dia bisa begitu saja membujuk Kim Jong-un dengan kata-kata manis. Tapi Kim Jong-un bukan orang yang baru lahir, dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan menyerahkan negaranya begitu saja tanpa imbalan. Jadi pada dasarnya, tidak ada kesepakatan dan seterusnya. Sekarang Kim Jong-un menyadari bahwa tidak akan menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Jadi kemungkinan ini menghasilkan banyak hal. You paling think any this? It's unlikely to amount to much, but there we have it. Yeah, what I wonder is whether the Ya, yang saya pertanyakan adalah, apakah inisiatif yang kini diambil Presiden Lee untuk mulai membicarakan perjanjian perdamaian itu benar-benar datang dari dia? Atau lagi-lagi terinspirasi oleh Amerika Serikat yang mungkin mengatakan kepadanya, lihat, lakukan ini. Secara pribadi, saya rasa itu kemungkinan datang dari dia, atau setidaknya merupakan inisiatif Korea Selatan. Karena dalam beberapa bulan terakhir, kita telah melihat cukup banyak pukulan terhadap aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan ini. Amerika Serikat juga membongkar beberapa sistem Patriot atau Taat, lalu mengemas dan mengirimkannya ke wilayah operasinya di Iran karena, persenjataan mereka mulai habis. Amerika Serikat juga, lewat Iran, semacam membuktikan bahwa mereka tidak benar-benar mampu mempertahankan sebuah negara. that it is incapable of really defending a country. However, you're also correct in pointing out. Namun, Anda juga benar ketika menunjukkan bahwa yang dilakukan Trump sekarang, dengan pembicaraan tentang pengurangan pasukan dan sebagainya, adalah seperti yang mereka lakukan di Eropa. Pada dasarnya, mengancam akan mengurangi pasukan, sehingga mendorong pihak lain untuk meningkatkan sendiri, yang memang persis mereka inginkan. Bagi saya, hal terpenting dalam kasus Korea Selatan adalah bahwa Amerika Serikat, jika terjadi perang dengan Korea Utara, akan menjadi panglima tertinggi pasukan gabungan. Jadi, seorang jenderal bintang 4 Amerika akan memimpin tentara Korea Selatan jika terjadi perang. Dan menurut saya perjanjian itu pada dasarnya masih sangat kokoh. Saya belum mendengar ada yang membicarakan hal itu, meskipun di Korea Selatan ada perdebatan bahwa ini seharusnya berubah. Bagaimana Anda melihat aspek itu, seperti integrasi lembaga-lembaga militer ini? Ya, Anda tahu saya senang Anda mengingatkan saya. Karena baru kemarin saya membuat analogi lain tentang apa yang sedang terjadi di semenanjung Korea sekarang dengan semua perkembangan ini, yaitu analogi dengan perjanjian Mekkah. Seperti Anda tahu, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan telah masuk ke dalam perjanjian Mekkah ini. Sekarang kita tidak tahu banyak tentang itu, dan semuanya belum jelas. Invite kept war on Switch Brightic. Tepat sekali. Mereka belum mempublikasikannya. Mereka mengatakan tidak ada yang tertulis. Jadi jelas, sekali lagi ini sesuatu yang sangat samar. Sulit untuk benar-benar dipastikan. Namun, fakta bahwa mereka mengambil inisiatif ini sendiri sudah signifikan. Jadi dalam arti tertentu, ini mencerminkan kesadaran yang makin berkembang di kalangan negara-negara di seluruh dunia yang selama ini mengandalkan payung militer dan perlindungan militer Amerika Serikat, bahwa perlindungan itu tidak lagi seperti dulu. Itu tidak bisa diandalkan. Dan tentu saja, seperti yang telah diketahui negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, menjadi sekutu Amerika Serikat justru bisa sangat berbahaya. Jadi saya pikir dalam garis pemikiran yang sama, seruan Presiden Lee untuk mencoba menyelesaikan konflik Korea mungkin merupakan semacam langkah ke arah itu. Upaya untuk mengurangi ketergantungan Korea Selatan pada militer Amerika Serikat, seperti Anda katakan. Dan saya bertanya-tanya bagaimana hal ini juga akan diterima di Jepang. Saya belum membaca apapun tentang reaksi Jepang terhadap peristiwa-peristiwa ini dan sebagainya. Dan seperti yang Anda tahu, Jepang jelas berkomitmen pada remiliterisasi dalam skala yang signifikan dan sebagainya. Jadi saya pikir itu bagian dari apa yang sedang terjadi. Sekali lagi, bukan berarti mereka tahu persis apa yang harus digunakan untuk menggantikan perlindungan militer Amerika Serikat. Mereka tidak tahu. Tetapi
saya pikir yang mereka sadari adalah semakin banyak yang bisa mereka lakukan. Di satu sisi untuk mempersenjatai diri dan di sisi lain untuk mengurangi ancaman yang mereka hadapi dan tentu saja untuk membentuk aliansi-aliansi baru, maka posisi mereka akan semakin baik. Dan saya pikir barangkali inilah yang sedang kita lihat. Ya, dan Anda tahu ada satu argumen yang beredar, yaitu tidak, jangan percaya ini. Semua ini hanyalah petasan asap lainnya. Ini cuma cara lain bagi kekaisaran untuk menyamarkan tentakelnya. Itu ada dalam argumen Brian Berletic dan yang sejenisnya. Tapi juga di Iran, Anda menemukan pandangan seperti ini. Lihat, dulu kekaisaran cukup secara langsung terintegrasi dengan struktur aliansinya. Sekarang ini sudah tidak terlalu populer. Jadi apa yang dilakukan kekaisaran? Ia berpura-pura mengurangi semuanya. Ia berpura-pura menyerahkannya. Ia berpura-pura bahwa sekarang pihak lain, seperti perjanjian Mekong, Korea Selatan, dan Jepang, harus lebih mempersiapkan diri sendiri, begitu juga Eropa. Benar? Namun secara struktural, Anda tetap memegang semua. Anda tahu, semua ancaman itu di tangan Anda, dan Anda tetap menjadi dalang. Anda hanya membiarkan pihak lain membayar sedikit lebih mahal atas apa yang pada akhirnya tetap Anda lakukan terhadap mereka, benar? Dan meskipun saya pikir ada benarnya juga, atau setidaknya itu memang ada di benak sebagian orang, saya bertanya-tanya, apakah integrasi ini, terutama kesetaraan antara Eropa, Timur Tengah, atau Asia Barat, dan Asia Timur, apakah ini benar-benar bertahan? Karena bagi saya, Asia Timur dan Barat tampaknya terintegrasi dengan cara yang berbeda. Pertama dan terutama, karena kita menemukan sangat-sangat sedikit, kalau bukan nol, orang-orang semacam ini dalam berkas Epstein. Yang kita temukan dalam kasus Epstein, seperti jaringan, Anda tahu, dalang yang sebenarnya itu pada dasarnya semuanya Eropa Barat, benar? Menurut Anda, apa artinya itu? Saya sebenarnya belum pernah benar-benar memikirkannya. Saya akan mengatakan ya, maksud saya, Asia terintegrasi dengan cara yang berbeda. Tetapi saya rasa perbedaan besar dibandingkan Asia sebenarnya adalah China. Jadi maksud saya China itu sangat penting secara ekonomi. Dan banyak orang telah berargumen demikian, bahkan beberapa waktu lalu saya mengundang Kees van der Pijl di acara saya, dan dia menyampaikan poin yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa dalam hal informasi dan komunikasi AI dan sebagainya, Eropa tertinggal. Maksud saya, tentu perusahaan dapat status dan produksi chip terbesar ada tenaga banyak. Tentu saja ini tidak berlaku untuk Asia. Oh, dan omong-omong, dia juga menggunakan itu untuk menegaskan sentralitas Israel. Karena banyak teknologi dan perusahaan ini bukan hanya sangat terlibat dengan Israel dan Israel punya semacam kompleks IK dan seterusnya. Tapi kita kesampingkan dulu itu. Oke, jadi kembali ke pokoknya. Menurut saya China adalah perbedaan besar. Maksud saya, sebelumnya Jepang juga begitu. Jadi secara ekonomi ini adalah kawasan yang lebih dinamis. Dalam konteks itu, tampaknya Jepang, Korea Selatan, atau Penanda mengambil posisi yang cermat China. Mereka akan come Namun pada saat yang sama, tiga entitas yang sama itu, sebut saja Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, sudah sangat terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok. Anda tahu mereka terintegrasi sangat dalam ke dalam ekonomi politik regional di bidang manufaktur dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu ini akan menuju kemana, sampai sejauh mana mereka bisa mempertahankan sikap permusuhan militer dan integrasi ekonomi secara bersamaan, khususnya ketika integrasi ekonomi Amerika Serikat justru menurut surubat kegagalan ekonomi Amerika Serikat. Because of the economic failure of the United States, so that I would say that for all these countries, China is a more important. Dan saya akan mengatakan bahwa bagi semua negara ini, Tiongkok adalah mitra ekonomi yang lebih penting daripada Amerika Serikat. Selain itu, ekonomi Amerika Serikat sendiri, Anda tahu, sebelumnya merupakan pasar yang paling penting dan seterusnya.
Namun itu akan menurun karena secara umum ekonomi Amerika Serikat tidak berjalan baik. Konsumen Amerika Serikat tidak lagi seperti dulu. Orang-orang menunjukkan bahwa semua angka pertumbuhan yang Anda lihat itu, terutama angka pertumbuhan di Amerika Serikat, masih tampak cukup bagus. Tetapi tentu saja, angka-angka itu terdongkrak oleh cara Amerika Serikat menghitung aktivitas keuangan. Aktivitas itu dianggap sebagai kontribusi kesejahteraan. Dan itu mendongkrak PDB. Itu dihitung sebagai bagian dari PDB, alih-alih dihitung sebagai pengurang PDB, sebagaimana seharusnya sebagai biaya. Dan kedua, pembagian hasil pertumbuhan yang tidak merata. Pertumbuhan apapun yang terjadi, semuanya mengalir ke kelompok teratas. Artinya, warga Amerika biasa, pekerja Amerika biasa, sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Anda tahu persentase yang sangat besar, sekitar 30% lebih, tidak punya $500 di rekening bank mereka untuk menghadapi keadaan darurat apapun. Sekitar 60% tidak punya $1.000 di rekening mereka untuk menghadapi keadaan darurat. Sebagian besar pengeluaran mereka tidak bisa dipilih sesuka hati. Anda harus membayar sewa. Anda harus membayar tagihan utilitas. Anda harus membayar cicilan hipotek. Anda harus membayar biaya sekolah atau apapun itu. Jadi, semua hal ini menggerus anggaran rumah tangga Amerika. Tidak banyak yang tersisa untuk membeli baju baru atau membeli TV baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, dengan segala kegagalan itu, pada dasarnya kegagalan ekonomi Amerika Serikat. Dan sekarang tentu saja, lupakan saja apa yang dikatakan Trump. Semua negara ini bisa melihat kegagalan AS di Iran, yang menambah deretan panjang kegagalan. Menarikan diri memaklumkan stans ladel hus dewan dekar perang. Jadi, Spanyol lewat Prime Minister AS del egalnya kampanye kan itu kepada mereka sendiri deh. Jadi inilah konteks yang sekarang masa depan pada bayan aliansi ini simbol. Anda web Bisa kita lanjutkan perbandingan ini? Katakanlah, 3 tatanan ekonomi ini, Amerika Serikat, Asia Barat, dan Asia Timur. Karena menurut saya, banyak potensi yang dimiliki tempat-tempat ini sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana sistemnya disusun. Dan Amerika Serikat saat ini, seperti juga Eropa, disusun dalam model kapitalis yang sangat membatasi. Dalam model ini, sekali lagi, pertumbuhan bisnis yang didorong oleh rumah tangga atau konsumen sudah tidak benar-benar mungkin lagi, bukan? Karena konsumen tidak lagi punya potensi untuk tumbuh. Mereka sangat dibatasi oleh langkah-langkah penghematan dan sebagainya, sehingga pertumbuhan tidak bisa terjadi di sana. Di Asia Barat, kita punya model ini, terutama di negara-negara Teluk dan sekitarnya. Di mana itu seksintir elit kasa, anajuas sistem raisla, slurs begeng. After slur of a paneling, some menyusa. Basically all the money and all the revenue from the sources, and then we have even, Lalu kita bahkan punya, populasi yang kurang lebih seperti budak, kan? Jutaan orang didatangkan untuk bekerja keras dengan upah semacam upah minimum dan sebagainya, lalu ditempatkan dalam kondisi yang cukup buruk. Kemudian ada semacam kelas menengah kulit putih yang didatangkan dari Eropa dan Amerika Serikat, yang memperoleh semua penghasilan pekerjaan kantoran. Lalu di puncaknya, ada penduduk lokal yang memiliki semua uang itu. Sementara di Asia Timur, dan saya memasukkan Tiongkok, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, saya kira kita punya ekonomi-ekonomi yang pemerintahnya memang berusaha memasukkan uang ke kantong masyarakat, terutama di Jepang. Anda tahu, pelonggaran kuantitatif yang mereka lakukan itu sebenarnya membuat cukup banyak uang beredar dalam perekonomian. A lot of money circulating in the economy. Okay, a lot of it went to the United States because Oke, banyak dari itu mengalir ke Amerika Serikat karena suku bunganya jauh lebih tinggi di sana dan nilai yen memang turun. Tapi secara keseluruhan, saya kira ada uang yang bisa dibelanjakan di Asia Timur. Dan model pertumbuhan di semua negara ini adalah, kelas bawah dan kelas menengah seharusnya benar-benar naik. Terutama, seperti yang disampaikan seorang cendekiawan Tiongkok di kanal saya. Pembangunan Tiongkok berarti pembangunan rakyatnya, serta kapasitas ekonomi rakyat yang lebih besar. Kalau Anda membandingkan hal-hal ini, menurut Anda bagaimana dampaknya terhadap kemampuan geopolitik mereka?
Ya, sampai batas tertentu, saya sungguh berpikir bahwa secara struktural, Asia Timur sedikit lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perang habis-habisan seperti ini dibandingkan kawasan lain. It's all-out kind of warfare than the other regions. Absolutely. So first of all, let me say that Tentu. Jadi, pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa dalam perbandingan ini terkait Amerika Serikat seperti yang sudah saya katakan, ada tingkat ketimpangan yang sangat besar. Ada distribusi hasil perempuan yang tidak merata, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dan itulah fondasinya, fondasi material, dari situasi yang nyaris seperti perang saudara yang kita lihat terjadi di Amerika Serikat. Sejak Trump terpilih, orang-orang membicarakan hal ini. Saya ingat, kami memulai kelompok manifesto internasional kami menjelang pemilu tahun 2020, jadi itu kali kedua Trump terpilih. Tetapi narasi ini sudah muncul sejak masa jabatan pertamanya. Orang-orang menunjukkan bagaimana garis-garis perang saudara yang lama masih bertahan dalam politik Amerika Serikat. Jadi, itulah latar belakangnya. Dan tentu saja, sekarang, menjelang pemilu paruh waktu, harus saya katakan bahwa sudah ada polarisasi politik kepartaian yang sangat dalam. Tetapi yang benar-benar menarik adalah menjelang pemilu ini, kini terlihat polarisasi yang sangat besar di dalam kedua partai. Jadi, perjalanannya akan sangat bergelombang. Dalam arti, ada pertarungan nih, khususnya di Partai Demokrat, ketika kaum sosialis Demokrat memenangkan pemilihan pendahuluan, sementara yang lain tidak. Dan Anda tahu, petinggi partai sedang menekan mereka. Ada pula seluruh persoalan mengenai Israel dan bagaimana nasibnya nanti. Di dalam Partai Republik sendiri ada ketidakpuasan terhadap Trump dan sebagainya. Jadi semua ini akan muncul ke permukaan. Selain itu, akan ada dua lapisan lagi. Pertama, Trump akan mengerahkan ICS dan lembaga-lembaga militer lainnya untuk mengawasi pemilu. Ini akan menimbulkan masalah besar. Dan terakhir, jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia sudah menyiapkan landasan ideologis untuk mempertanyakan keadilan dan kebebasan pemilu Amerika. Jadi kita tidak tahu semua itu akan mengarah kemana. Dan itu jelas akan memengaruhi seluruh dunia. Jadi, begitu. Sekarang terkait Asia Barat, seperti yang Anda lihat, dan Asia Timur, saya akan mengatakan bahwa sebagian besar negara di kawasan ini juga, sampai taraf tertentu, tunduk pada logika yang sama. Maksud saya soal Jepang. Dari yang saya dengar dari teman-teman saya dan juga dari yang saya baca tentang ekonomi Jepang, konsumen Jepang biasa, kaum muda di Jepang, sebenarnya makin sulit untuk Anda tahu. Keluarga tinggal dia belakang cek ini cek ya statement baca dari eklian sekian yen was tadi itu. Dan saya rasa situasinya juga serupa di Korea. Saat ini saya kurang tahu tentang Taiwan. Tetapi saya harus mengatakan, tidak mengherankan bahwa orang yang Anda kutip soal mempertahankan standar hidup yang tinggi sebenarnya berasal dari Tiongkok. Ya, Tiongkok adalah satu-satunya ekonomi di mana kondisi masyarakat biasa membaik. Dan tentu saja Tiongkok juga sempat mencapai tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Namun belakangan ini, dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, ada upaya sadar untuk mengatasi masalah ini. Itulah tujuan proyek-proyek pengentasan kemiskinan. Itulah juga tujuan proyek-proyek anti korupsi. Jadi pada dasarnya Tiongkok dalam hal itu adalah pengecualian besar. Lalu sekarang, apa yang semua ini katakan kepada kita? Semua ini menunjukkan bahwa hampir 50 tahun memasuki era neoliberal, yang kita lihat di seluruh dunia adalah deflasi permintaan yang besar-besaran, karena masyarakat biasa tidak menghasilkan cukup uang. Dan saya akan mengatakan bahwa dunia perlu melepaskan diri dari keadaan ini. Dan pada akhirnya sebenarnya ini berarti melepaskan kuk. Karena dolar lalu dipromosikan sebagai, Anda tahu, mata uang yang luar biasa dan hebat, yang mampu menjadi manusia yang dunia dan melayani dunia sebagai, Anda tahu, sebagai sarana agar dunia dapat berdagang satu sama lain secara buka dan seterusnya.
Mungkin begitu, meskipun nilainya patut diragukan. Namun, hal itu juga membawa ekonomi politik yang sangat deflasioner. Ekonomi politik ini menciptakan ketimpangan dan tidak memungkinkan pembangunan berlangsung. Sebagai contoh, IMF dan Bank Dunia yang secara rutin datang untuk mengawasi sistem ini memberlakukan kebijakan penyesuaian struktural. Kebijakan itu dirancang untuk mencegah pembangunan terjadi. Para pemegang obligasi, jika negara menerbitkan obligasi, Anda tahu, akan mendisiplinkan daerah setiap proyek uang pembangunan, seterusnya. Jadi, kita harus keluar dari ekonomi politik neoliberalisme yang sangat suram dan yang terus selama tahun. Can we bring in a case which I find Bisa kita bahas satu kasus yang menurut saya tragis. Karena negara ini punya begitu banyak potensi, tetapi terus ditekan, terutama oleh Bank Dunia dan IMF, melalui pinjaman-pinjaman yang disusun dengan cara seperti itu. Negara itu adalah Sri Lanka. Sri Lanka telah diserang oleh kaum bukan neokonservatif, melainkan neoliberal, selama sekitar 50 tahun terakhir, sejak kemerdekaannya. Jebakan utang yang dituduhkan Amerika Serikat digunakan China ketika China membangun jembatan dan jalan di Afrika serta Asia Barat. Itu sangat munafik. Dan menurut saya, Sri Lanka ini adalah salah satu negara yang sangat menderita akibat hal ini, bukan? Ya, tentu saja. Maksud saya rasa Sri Lanka adalah contoh yang sangat khas tentang nasib sebagian besar negara di bawah rezim ini, sistem dolar ini, dan neoliberalisme yang seolah-olah merembes darinya. Apa maksud saya? Pada dasarnya sistem dolar bekerja seperti ini. Sistem ini didasarkan pada ketidakseimbangan, bukan? Ketidakseimbangan terbesar dan yang paling mendasar adalah defisit Amerika Serikat. Karena dengan menjalankan defisit, Amerika Serikat menyediakan likuiditas bagi dunia. Maksudnya, jika Amerika Serikat berutang uang kepada Anda, mereka memberi Anda surat utang, yang pada dasarnya adalah dolar. Dolar itu kemudian mereka ciptakan untuk, membayar Anda, bisa dibilang begitu. Lalu, inilah yang beredar di seluruh dunia sebagai uang, dan untuk mengimbanginya, tentu saja, Robert Triffin sudah menunjukkan beberapa dekade lalu bahwa ada masalah mendasar dalam cara menyediakan likuiditas bagi dunia seperti ini. Karena Anda tahu, Amerika Serikat ingin menjadikan dolar sebagai mata uang dunia mengikuti model pound sterling. Sebelumnya, pound sterling adalah mata uang dunia. Jadi mereka mengatakan, Anda tahu peran pound sterling kini memudar. Pada akhirnya, perannya berakhir. Maka, kami akan menggantikan sterling dengan dolar. Sejauh ini, baik-baik saja. Namun, sterling menyediakan likuiditas bagi dunia. Sistem sterling menyediakan likuiditas bagi dunia dengan cara yang sangat berbeda. Inggris adalah sebuah kekaisaran. Inggris memiliki kekaisaran dan mampu mengambil surplus dari koloni-koloni non-pemukimnya. Jadi koloni seperti, tentu saja, India Britania adalah koloni terbesar, tetapi juga koloni-koloni lain di Asia, Afrika, dan khususnya Karibia. Koloni-koloni ini menghasilkan surplus yang sangat besar yang kemudian didaur ulang oleh Inggris sebagai ekspor modal. As capital exports to the rest of the world. It's very interesting. There is a huge racial aspect which most people don't appreciate because the surpluses were extracted from the non-settler colonies, but they went to, as capital exports, they went to continental Europe, United States, and Britain's koloni-koloni pemukim Amerika Serikat dan Inggris seperti Kanada, Australia, Afrika Selatan, atau apapun sebutannya. Dan tidak mengherankan bahwa periode standar sterling, kira-kira dari tahun 1870 hingga 1914, adalah periode industrialisasi yang sangat pesat di semua bagian dunia itu, di semua negara dan wilayah tersebut. Tetapi Amerika Serikat tidak punya koloni. Amerika Serikat tidak bisa mengekspor modal. Padahal, sebenarnya Amerika Serikat telah melakukan ini. Dan Triffin berkata, Anda tahu, lihat, semakin besar defisit Anda, semakin besar tekanan ke bawah terhadap dolar. Jadi, untuk mengatasi ini pada dasarnya Amerika Serikat telah melakukan serangkaian upaya untuk memperluas aktivitas keuangan yang berdenominasi dolar. Dan pada zaman kita itu berarti penggelembungan rutin gelembung aset dalam skala sangat besar.
inflation of vast asset bubbles. Okay, I just wanted to get that in. Now, Oke, saya hanya ingin menyampaikan itu dulu. Sekarang, mari kita lihat negara seperti Sri Lanka. Jadi apa yang terjadi pada negara ini dalam sistem dolar? Dalam masa normal dan masa-masa yang baik, negara-negara seperti Sri Lanka, terutama sepanjang abad ini, ditawari uang murah. Amerika Serikat menjalankan kebijakan uang murah. Anda tahu, kebijakan suku bunga rendah atau kebijakan suku bunga nol. Itulah kebijakan yang dijalankannya. Jadi, kebijakan itu menghasilkan jumlah uang yang sangat besar. Lalu bank-banknya, bank-bank swastanya bersedia menawarkan uang itu kepada negara-negara dunia ketiga, seringkali dengan suku bunga yang sangat tinggi. Namun setidaknya kredit itu tersedia. Jadi negara-negara ini juga bisa mengalami ketidakseimbangan. Ingat, saya tadi berbicara tentang ketidakseimbangan yang mendasar. Mereka juga bisa mengalami ketidakseimbangan. Mereka bisa mengalami defisit perdagangan sambil tetap memperoleh uang untuk menutup defisit perdagangan itu. Tentu saja pada akhirnya ini adalah situasi yang tidak berkelanjutan. Jika Anda mengalami defisit perdagangan, sebenarnya Anda harus melakukan sesuatu agar ekonomi Anda mampu memproduksi barang yang akan dibeli oleh negara-negara lain di dunia. Dengan begitu, Anda punya cukup uang untuk mengimpor barang yang memang perlu Anda impor dari negara-negara lain. Ini hal yang sangat sederhana. Tetapi tentu saja tidak ada satupun dari hal ini yang didorong. Uang itu dipinjamkan berdasarkan asumsi-asumsi yang benar-benar mengada-ada. Lalu, tentu saja tak terhindarkan, terjadilah krisis keuangan. Kemudian IMF dan Bank Dunia masuk. Mereka bertindak sebagai jurusita bagi bank-bank swasta. Ada sesuatu dalam hubungan kredit yang dipahami kebanyakan orang. Itu bukan hubungan pasar. Itu hubungan sosial dan politik. Anda tidak harus memberi kredit kepada siapapun, dan Anda tidak memberi kredit kepada setiap orang yang datang. Anda memilih memberi kredit kepada satu orang, bukan kepada yang lain. Dan ketika kredit itu gagal, seperti yang kadang terjadi, itu menjadi tanggung jawab baik kreditur maupun debitur. Jadi, maaf, tanggung jawab kreditur ini sepenuhnya dihapuskan. Maaf, Anda tadi ingin mengatakan sesuatu. No, I just wanted to say that this is then. Nah, saya hanya ingin mengatakan, disinilah lelukon kapitalisme muncul kan? Bank-bank lalu berkata, oh, Anda berisiko tinggi. Karena itu, kami akan meminta imbal hasil 5 atau 10%. Begitu mereka gagal, mereka lalu berkata, oh tidak, kami butuh dana talangan. Kalau tidak bisa. Maksud saya, kami harus mendapatkannya kembali, kan? Lalu pemerintah turun tangan, dan ya, kita tidak punya pilihan lain. Tapi kalau ada seluruh populasi yang hidup di bawah jembatan, sekarat di Amerika Serikat, responsnya seperti, kenapa kita harus memberi mereka? Maksud saya, mereka malas dan pecandu narkoba. Tidak mungkin. Tetapi kalau bank mengambil risiko, yang kemudian membuat mereka menabrak tembok, padahal mereka sebenarnya sudah menuntut pembayaran di muka, maka mereka dibayar lunas. Maaf, tapi ini sedikit terbalik. Tidak, Anda benar sekali. Dan Anda mengingatkan saya pada sahabat saya, Oscar Ugarteche, seorang ekonom Peru yang luar biasa, yang tinggal di Meksiko selama bertahun-tahun. Beliau baru saja meninggal dunia. Namun kami pernah bekerja sama dalam suatu proyek, dan beliau mengingatkan saya atau memberitahu saya bahwa istilah terlalu besar untuk gagal, ungkapan terlalu besar untuk gagal, pertama kali digunakan pada awal tahun 1940-an. Durang konon as gagal Bank Afrika ketika krisis utang besar ketika terjadi. Rayus hege terpopulerkan untuk komennya sebut mikpata barang yang bertanda pada state Continental Illinois in Kemengatingawi. Namun, yang tidak saya ketahui adalah bahwa istilah terlalu besar untuk gagal ini digunakan dalam kasus Continental Illinois untuk menyelamatkannya. Tapi Anda benar sekali. Jadi, penyelamatan bank-bank besar merugikan dua kelompok orang. Yang pertama, tentu saja, kelas pekerja Amerika atau kelas pekerja AS seperti yang lebih saya suka sebut. Dalam konteks tahun 2008, merekalah yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan sebagainya. Mereka tidak diselamatkan. Kami
Apa betul yang sejak awal Mr. Gammond? Banks were bailed out, the banks that caused the crisis in the first place. And of course, vis-a-vis the third world debt crisis, the Dan tentu saja, terkait krisis utang dunia ketiga, dana talangan itu pada dasarnya berarti lembaga-lembaga tersebut yang diselamatkan, bukan negara-negara miskin yang mengalami kesulitan, yang meminjam uang dalam keadaan yang berbeda, dan seterusnya. Tanggung jawab kreditur sama sekali tidak diperhatikan. Jadi, kembali ke pokoknya, ketika terjadi krisis, tidak ada tanggung jawab kreditur. Pinjaman-pinjaman itu dinegosiasikan ulang agar dibayar dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan cara yang membuat negara-negara tersebut akhirnya membayar jauh lebih besar daripada yang mereka pinjam, berkali-kali lipat lebih besar. Jadi itu hal lain yang terjadi. Hal lain yang terjadi adalah bahwa tentu saja berdasarkan ketentuan IMF, Bank Dunia, dan juga dalam keadaan normal ketika mereka meminjam, entah dari IMF, Bank Dunia, atau pasar obligasi, salah satunya pada dasarnya akan mengawasi situasi sedemikian rupa sehingga akar mendasar yang kuat dari ketidakseimbangan itu, yakni ketidakmampuan ekonomi tersebut untuk menghasilkan cukup barang secara kompetitif guna menutupi kebutuhan impornya, tetap ada. Bayangkan Anda perlu mengimpor barang senilai $100 setiap tahun. Anda harus memiliki ekonomi yang mampu menghasilkan ekspor senilai $100. Ini bukan hal yang rumit. Namun, agar mampu melakukan itu, pemerintah harus melakukan investasi publik, baik secara langsung di sektor-sektor industri tertentu maupun di bidang pendidikan, infrastruktur, atau apapun itu. Dan semua investasi ini pada dasarnya dicegah oleh IMF, Bank Dunia, dan juga pasar obligasi. Jadi inilah jenis jebakan yang menjerat negara-negara kecil seperti Sri Lanka. Dan tentu saja, kemudian mereka terlilit utang. Lalu mereka berada dalam roda putar ini. Anda tahu, mengekspor apapun yang bisa mereka produksi yang biasanya adalah barang bernilai rendah. Untuk itu mereka harus bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Karena dampak lain dari sistem dolar, omong-omong adalah penilaian yang secara sistematis terlalu rendah terhadap semua mata uang selain dolar. Jadi, semua pihak lain harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan dolar, karena mata uang mereka didevaluasi. Benar. Jadi semua ini adalah dampak dari sistem dolar. Dan devaluasi terhadap sebagian besar tenaga kerja asing. Maksud saya, fakta bahwa Anda bisa memproduksi barang di Bangladesh dengan harga di bawah $1, atau mempekerjakan orang dengan upah di bawah $2, maksud saya, jauh di bawah $2 per jam, benar-benar keterlaluan. Dan itu dimungkinkan karena seluruh ketimpangan tersebut, yang kemudian menggerakkan seluruh ekonomi pasar, sebagaimana cara kerjanya. Dan hal yang menarik sekarang, dan mungkin kita sedikit beralih ke ini, adalah bahwa untuk waktu yang sangat lama, hal ini bekerja menguntungkan sistem dolar dan imperium Amerika Serikat. Tetapi tiba-tiba, saya pikir Tiongkok adalah negara pertama yang membalik keadaan ini. Karena sekarang mereka mampu melakukan produksi berlebih. Untuk pertama kalinya, Barat mengeluhkan ekspor murah dari salah satu negara yang sebenarnya pernah menderita akibat ketimpangan ini. Terfirmi tuaps kriken mewas bekolkeskan disparat. Ya, Anda tahu, sekali lagi, ini topik yang sangat besar. Jadi pertama-tama, saya pikir yang dilakukan China adalah membawa perekonomiannya. Anda tahu, tidak seperti Sri Lanka, pemerintah China melakukan intervensi besar-besaran dalam perekonomian, merencanakan ekonominya, termasuk memberi perhatian yang sangat selektif pada sektor-sektor tertentu dibanding sektor lainnya, untuk memastikan adanya basis manufaktur yang sangat besar. Namun juga untuk memastikan bahwa China terus naik di tangga teknologi, sedikit demi sedikit. Jadi saat ini China bukan hanya menjadi produsen besar barang-barang manufaktur berteknologi rendah, tetapi juga produsen besar barang-barang manufaktur berteknologi tinggi. Sampai-sampai ada lembaga bernama Australian Strategic Policy Initiative, atau disingkat ASP. Dan mereka punya pelacak teknologi kritis ini. Saya sendiri sudah cukup lama tidak melihatnya, mungkin sudah beberapa bulan. Tapi datanya berubah hampir setiap beberapa bulan. Namun,
Ketika pelacak itu dimulai pada awal tahun 2000-an, mereka melacak sekitar 50 sekian teknologi. Amerika Serikat memimpin dalam sebagian besar teknologi itu, kecuali mungkin 3 atau 4 teknologi kecil yang dipimpin China. Sekarang situasinya benar-benar berbalik. Kini mereka melacak hampir 65 teknologi. China memimpin dalam sekitar 58 di antaranya, dan Amerika Serikat memimpin sisanya. Jadi, Anda bisa membayangkan betapa besar perubahan yang telah dicapai China. Sekarang, mari kita kembali ke guncangan China, kelebihan kapasitas, dan semua itu. Jadi, hubungan keseluruhan antara China dan Amerika Serikat memang layak untuk dipikirkan. Ketika Amerika Serikat membuka diri kepada Tiongkok, itu menjadi kekuatan untuk memperdalam celah yang sudah tercipta akibat perpecahan Tiongkok Soviet yang disayangkan itu. Anda tahu, Soviet dan Tiongkok sudah semacam bertikai, dan Anda akan memperlebar celah di antara mereka. Pilihan Tiongkok pada saat itu sangat terbatas. Saat itu, Tiongkok masih merupakan ekonomi revolusioner yang sedang melakukan industrialisasi dan relatif muda. Mereka memiliki populasi yang sangat besar. Mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah ini. Seorang teman saya, Mick Dunford, yang cukup sering tampil bersama saya dalam acara, dia hebat sekali. Dia memahami ekonomi Tiongkok dengan sangat mendalam dan kompleks. Dia berpendapat, dan saya rasa orang-orang lain juga setuju, bahwa reformasi dan keterbukaan dilakukan setidaknya sebagian untuk mengatasi si ketenagakerjaan dalam negeri. Dan Tiongkok itu seperti hati berbara, tidak cukup lapangan kerja. China had a vast population and not enough jobs. So China accepted reform and opening up. Jadi Tiongkok menerima reformasi dan keterbukaan, dan Amerika Serikat menawarkan kesempatan ini karena berasumsi bahwa Tiongkok pada dasarnya akan tetap menjadi semacam produsen barang bernilai rendah bagi ekonomi Amerika. Semacam pos terdepan yang akan memproduksi, Anda tahu, sesuatu yang setara dengan pisang dan kelapa pada era kolonial bagi ekonomi Amerika. Pisang dan kapas bagi ekonomi Amerika. Tidak, sebuah sweatshop besar. Ya, tepat sekali. Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Jadi, Tiongkok akan menjadi sebuah sweatshop besar. Namun tentu saja Tiongkok memang memulainya seperti itu. Jadi sepanjang tahun 80-an, bahkan tahun 90-an, orang-orang mengejek apapun yang dibuat di Tiongkok. Entah kaos, sepatu, mainan, atau apapun itu. Tetapi memasuki abad baru, dan itulah guncangan Tiongkok yang pertama, yakni pada dasarnya sebagian akibat investasi langsung asing dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat. Hal yang sangat berbeda. Investasi asing langsung dan alih daya adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi bagaimanapun, banyak manufaktur bergaji rendah pindah ke Tiongkok. Baiklah. Namun, memasuki abad baru, keadaan mulai berubah. Dan itulah sebabnya kita membicarakan guncangan Tiongkok 2.0. Ini adalah gelombang baru, ketika Tiongkok kini kompetitif dalam barang-barang berteknologi tinggi. Dan disinilah dampaknya terasa lebih dekat karena beberapa alasan. Pertama, tentu saja ini menghantam sektor manufaktur yang selama ini diyakini perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sebagai bidang yang mereka unggulkan. Seseorang pernah menunjukkan kepada saya bahwa Warwick Powell, sekali lagi orang lain yang cukup sering saya hadirkan di acara saya, mengemukakan poin yang sangat menarik dalam salah satu percakapan kami. Ia mengatakan, ketika Amerika Serikat berhenti membicarakan perubahan iklim, dan itu tidak terjadi di era Trump, melainkan sudah terjadi di era Biden, adalah ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok menjadi lebih kompetitif daripada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam memproduksi teknologi hijau. Jadi Anda bisa lihat, bukan? Ini sekarang melihat apa yang terjadi di sini, ini sekarang terjadi di semua bidang. Karena itu, guncangan Tiongkok 2.0 mengancam perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Ini juga mengancam sistem politik dan sosial Amerika Serikat. Sebab dengan teknologi-teknologi ini, ketika Tiongkok menjadi lebih kompetitif, yang terjadi pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan dalam hal ini Eropa, adalah selama periode neoliberalisme,
orang-orang biasa tidak lagi dianggap penting. Is that ordinary people are no longer important. But politically, it's very critical to keep. Namun secara politik, sangat penting untuk mempertahankan suara rakyat, yaitu kelas profesional manajerial, serta mempertahankan suara dan dukungan dari kelas profesional manajerial tersebut. Jumlah mereka secara tidak proporsional besar di negara-negara ini karena dari total penduduk yang bekerja, jumlah pekerja kerah biru biasa telah menyusut dibandingkan pekerja kerah putih dan pekerja berijazah, yang jumlahnya tumbuh secara relatif. Jadi, mereka sangat penting. Dan saya rasa sekarang yang sekarang terkena dampak guncangan China 2.0. Sehingga selain kewan perubahan besar, juga akan dampak. The big corporations, the jobs of these people are going to be hit. And this is where the hurt is going to come. Dan disinilah penderitaan akan terjadi, kecuali pemerintah-pemerintah ini melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan sebelum mereka keluar dari belenggu neoliberal. Tapi memang begitulah situasinya. Dan soal kapasitas berlebih, ya pada akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa tentu saja kapasitas berlebih adalah tongkat untuk memukul Cina, karena Cina begitu sukses dalam ekspor, tapi tentu saja Barat sangat ingin menggantikan Cina. Dan kalau itu terjadi, masalah seperti terjadi selama periode neoliberal ini kita telah memperbaiki campaign. We have engaged in constriction of demand. Because if you don't put money in if you have Karena an economic system which does not kalau Anda tidak memasukkan uang kalau Anda punya sistem ekonomi yang tidak memasukkan uang ke kantong orang biasa yang bisa diandalkan untuk membelanjakannya, dan sebaliknya Anda terus memasukkan semakin banyak uang ke kantong orang-orang yang sangat kaya yang tidak bisa diandalkan untuk membelanjakannya atau menginvestasikannya, maka terjadi penghancuran permintaan yang besar-besaran. Dan tentu saja ada juga finansialisasi. Ada juga hal-hal yang tidak masuk akal seperti Jeff Bezos dan orang satunya lagi, entah siapa, yang begitu saja pergi ke luar angkasa ya, karena mereka ingin cara membelanjakan uang seperti ini. Jadi kelebihan kapasitas itu ya, kita punya semakin banyak produsen yang memproduksi untuk pasar dunia yang semakin kecil. Dengar, saya This is, you know, when we discuss the empire. Anda tahu, ketika kita membahas imperium dan segala macamnya, Barat kolektif ini dan seterusnya, atau apapun sebutan yang Anda mau, Barat tunggal, seperti saya menyebutnya sekarang, yang ada adalah kemunafikan yang memang sudah tertanam dalam sistem itu. Dan saya baru-baru ini menyampaikan argumen itu. Anda tahu, kemunafikan itu muncul ketika ada semacam batas antara kami dan mereka. Tidak apa-apa kalau kami yang melakukannya. Mengerikan kalau pihak lain yang melakukannya. Jadi disitulah Anda melihat garis dasarnya. Tapi istilah kapasitas berlebih ini sangat ironis bagi saya. Karena sekali lagi, Baratlah yang selama ini menyuruh semua orang untuk meliberalisasi dan menerapkan pasar bebas. Pasar bebas, pasar bebas. itu sekarang mengatakan kepada Tiongkok, Anda harus melakukan intervensi negara agar pasar bebas, Anda tidak benar-benar berinteraksi dengan pasar bebas di sana. Karena berani punya pasar yang lebih bebas daripada kami. how they it's really yeah. Ya, Exactly. tepat sekali. You know, Jadi, there is also this ada juga hal ini. we're coming Ya, out tepat of, sekali. Menurut saya, kita sedang keluar dari periode kira-kira 200 tahun was briefly dominant. ketika Barat pada dasarnya sempat dominan. Itu bertepatan dengan awal revolusi industri. Jadi katakanlah abad ke-19 dan ke-20 mungkin sedikit lebih lama. Jadi mungkin periode 200 hingga 250 tahun ketika Barat menjadi dominan. Tetapi sebelum itu Asia selalu dominan. Asia adalah manufaktur terbanyak, yang terbaik, dan semua itu. Barat selalu berusaha dan menuju jalur menuju Asia. Begitulah Amerika ditemukan. Korlang kembali perang untuk mencari rutain ke Asia, sebab Kesultanan Utsmani yang blokir jalur dan ke Asia dan seterusnya. Because the Ottomans were blocking the land route to Asia, etc. So and I think that in this, Jadi,
Anda tahu maksud saya dalam rentang waktu yang relatif singkat ini, karena dalam perjalanan sejarah manusia ini memang periode yang relatif singkat, sejumlah gagasan telah menjadi begitu mengakar. Jadi Anda tahu, untuk waktu yang lama, orang-orang di Barat sulit percaya bahwa Tiongkok, sebuah negara non-Barat, bisa sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada mereka dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Namun Tiongkok telah membuktikan hal ini. Tetapi Anda tahu saya akan benar-benar membedakan Tiongkok elit Barat yang mungkin masih belum memahami kenyataan ini dan masyarakat biasa di Barat. Maksud saya salah satu hal yang saya perhatikan adalah terutama setelah Gaza, kini ada penolakan yang mendalam terhadap rasisme dan ketimpangan rasial secara lebih umum di tingkat masyarakat bahkan di negara-negara Barat. At the popular level, I would say even in Western countries, Saya rasa sudah saatnya kita benar-benar mempelajari kembali sejarah kita dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Karena sejarah yang selama ini cenderung kita pelajari adalah sejarah tentang apa yang menciptakan dominasi Barat. Kita lebih tahu tentang Barat daripada tentang benua Amerika, Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, atau kawasan lainnya. Dan saya rasa semua itu sekarang sedang berubah. Saya juga merasa orang-orang menjadi lebih ingin tahu tentang hal itu. Karena salah satu hal yang tidak disadari orang adalah selama ini dianggap pasti bahwa Anda selalu bisa membangkitkan sentimen rasis terhadap para imigran dan sebagainya. Dan itulah yang diandalkan oleh kelompok kanan. Tetapi sekarang itu tidak lagi begitu berhasil. Kelompok sayap kanan juga tidak sedang berada dalam posisi yang baik. The right wing also is not doing well. The Trump effect, for example. Misalnya, ada efek Trump. Kedekatan dengan Trump menimbulkan kesulitan bagi para politisi sayap kanan di negara-negara lain. Di Kanada, pemimpin sayap kanan yang pada tahun 2024 praktis dipastikan akan memenangkan pemilu. Pada awal 2025, justru kalah dalam pemilunya, karena ia menggambarkan dirinya dekat dengan Trump. Namun ketika Trump menjabat dan mulai melontarkan pernyataan merendahkan tentang Kanada dan Perdana Menteri Kanada, dan seterusnya, Pierre Poilievre pun kalah dalam pemilu. Jadi ada faktor itu. Dan saya juga berpikir bahkan di kalangan kanan di Inggris, kita melihat pemandangan yang sangat menarik. Terlepas dari semua retorika anti-imigrasi dan sebagainya, pemimpin Partai Konservatif adalah seorang perempuan kulit hitam. Jadi banyak hal berubah dengan cara yang sangat-sangat kompleks. Things are changing in very, very complex ways. Can we, for just the last couple of minutes, talk a little Bolehkah untuk beberapa menit terakhir ini, kita membahas sedikit soal perpecahan di kubu kanan yang kini mulai muncul, terutama di Amerika Serikat. Beberapa minggu lalu, Tucker Carlson mengunggah foto dirinya bersama Marjorie Taylor Greene, Joe Kent, dan Thomas Massie. Mereka kan seperti mengatakan bahwa ini adalah awal dari sebuah gerakan. Dan sekarang muncul pembicaraan bahwa mungkin mereka akan membentuk partai. Entah apapun bentuknya, ini semacam perpecahan MAGA dari MAGA yang mengatakan, tidak, Trump telah mengkhianati kami. Dia meneruskan perang-perang tanpa akhir ini. Dan bagian dari kubu kanan itu sebenarnya, Anda tahu, saya seorang kiri seperti Anda, tetapi ini adalah bagian dari kanan yang menurut saya punya analisis berbeda tentang dari mana masalahnya berasal. has a different analysis of where the problem is coming from. They are anti-immigration, anti-foreign. Mereka anti-imigrasi, anti orang asing. Tapi mereka juga bilang, misalnya, kita tidak boleh mengebom rumah-rumah orang asing ini. Kita tidak boleh mengebom negara-negara ini. Kita tidak boleh memastikan mereka masuk neraka, karena nanti orang-orang ini datang ke sini. Jadi itu sebenarnya bukan analisis yang buruk. Jadi mereka juga anti-imperial. Dalam arti, mereka ingin kekaisaran berhenti menguras semua sumber daya ini dan benar-benar membunuh semua orang ini demi menghentikan arus orang. Ini sesuai bisa terjadi di dipisahkan oleh sebagian kelompok kiri. Anda mengkritiknya. How do you assess that? Yes. So this is essentially. Ya, jadi ini pada dasarnya adalah basis MAGA. Mereka pada dasarnya berusaha memanfaatkan kekecewaan yang kini meluas di basis MAGA.
Sebab, seperti yang saya katakan, Trump terpilih dengan menjanjikan segalanya kepada para pekerja Amerika, tetapi yang dia berikan sama sekali nihil. Amerika Serikat tidak mendapat manfaat dari kebangkitan manufaktur apapun. Tidak ada perluasan lapangan kerja di sektor manufaktur. Inflasi masih terus merajalela, dan perang terus berlanjut. Dan tentu saja, semua hal ini terjadi karena ada aturan tak tertulis dalam politik Amerika, dalam rezim Amerika. Biarkan saya memakai kata ini dalam arti yang sangat klinis. Saya tidak menggunakannya sebagai kata yang buruk, tetapi kata itu memang memiliki makna. Artinya adalah sebuah sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan yang sudah mapan, yang lebih besar daripada pemerintahan manapun. Jadi tidak masalah apakah yang berkuasa Partai Republik atau Partai Demokrat. Rezim Amerika pada dasarnya dirancang untuk melayani. Pada dasarnya ini adalah sistem yang mempertahankan tampilan demokrasi. Partai-partai memenangkan pemilu, tetapi setelah mereka menang, mereka melakukan hal yang sama, yaitu mengejar kepentingan segelintir elit korporasi. Inilah yang terus terjadi. Hanya saja elit korporasi itu sekarang semakin kecil, korporasi semakin besar. Jumlah anggota elit itu semakin sedikit dari seluruh populasi tertentu. Dan secara setidaknya orang-orang yang selalu Tucker Carlson atau Marjorie Taylor Greene berkata, "Kia mengenai time, inilah yang mereka manfaatkan." And this is they're capitalizing on it. Now, Sekarang, Anda tahu, saya sebenarnya enggan mengangkat topik sebesar ini, tetapi orang-orang ini disebut populis. Namun, istilah populis sebenarnya tidak tepat diterapkan pada mereka. Istilah populis muncul pada tahun 60-an dan 70-an untuk menggambarkan jenis formasi politik kiri tertentu yang menarik bukan hanya bagi kelas pekerja, tetapi juga bagi rakyat, termasuk para pelaku usaha kecil dan sebagainya. Tapi memang begitulah, populisme selalu condong ke kiri. Jadi, menyebut semua populis sayap kanan ini sebagai populis adalah semacam permainan istilah. Itu cara untuk tidak menyebut mereka sebagaimana mereka sebenarnya, yaitu fasis. Sekarang, Anda mungkin berpikir, oh Radhika, Anda memakai kata yang berat. Tetapi apa itu fasisme? Fasisme adalah bentuk politik sayap kanan yang disesuaikan dengan kebutuhan politik massa. you have to win over certain sections of the working class. You don't have the majority of the working class, but you have to. Anda tidak punya mayoritas kelas pekerja, tetapi Anda harus memenangkan dukungan dari bagian tertentu. Kalau tidak, politik sayap kanan tidak bisa memenangkan pemilu. Dan tentu saja ada unsur-unsur lain dalam hal ini. Tetapi bagaimanapun, ini adalah bagian darinya. Jadi saya pikir pada akhirnya posisi ini, posisi Tucker Carlson, yaitu kita akan memiliki ekonomi pasar bebas, tetapi kita akan menciptakan lapangan kerja manufaktur dan kita akan berhenti berperang. Kalau mereka menginginkan semua hal itu, mereka harus bergeser dari kiri ke kanan. Dan kalau mereka meninggalkan keinginan mereka akan hal-hal itu, pada akhirnya mereka tetap akan melayani kelas-kelas penguasa, seperti yang dilakukan Trump. Ya, jadi kita terjebak dalam situasi serba salah, atau apapun sebutannya. Bagaimanapun juga, tampaknya oligarki masih memegang kendali terkuat di dalam kekaisaran, kan? Kekuatan-kekuatan struktural yang paling kuat tetap mengarah kembali ke sana. Saya bertanya-tanya soal itu. Maksud saya, tentu saja mereka sedang memegang kendali saat ini, tetapi mereka juga kehilangan kendali dengan sangat cepat. Mereka tidak, Anda paham maksud saya? Kadang-kadang saya juga merasa, kita menganggap kelas penguasa sudah mengatur semuanya dengan rapi, bahwa mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan tahu cara mendapatkannya. Saya rasa itu sudah tidak benar lagi. Saya bahkan tidak yakin mereka tahu apa yang mereka inginkan. Baru beberapa hari lalu saya berbicara dengan seseorang dan saya teringat akan hal ini. Saya bilang, kalau kita melihat kelas penguasa Amerika saat ini, yang seperti kelas Epstein, seperti yang Anda sebutkan, sebenarnya apa yang kelas ini inginkan terkait China? Saya rasa mereka tidak tahu. Saya benar-benar rasa mereka tidak tahu.
Jadi di satu sisi mereka menginginkan perang dengan China. So on the one hand, they want to war with China. They want to make China the ultimate enemy. Mereka ingin menjadikan Tiongkok sebagai musuh utama, dan sebagainya. Lalu mereka mempekerjakan semua orang ini untuk menulis laporan tentang ancaman Tiongkok dan semacamnya. Mereka juga meminta para pejabat Pentagon menyusun rencana rumit tentang bagaimana kita akan menyerang Tiongkok dan sebagainya. Namun ketika Trump pergi ke Tiongkok, siapa yang ia bawa? Ia membawa 2 lusin CEO dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Mereka semua berinvestasi di Tiongkok. Mereka semua sudah terlibat sangat dalam di Tiongkok. Mereka semua menginginkan sesuatu dari Tiongkok. Jadi menurut saya secara umum di Barat, yang kita lihat adalah situasi di berbagai kekuatan menarik ke arah yang berbeda-beda. Bayangkan kapal negara sebenarnya adalah mobil tua rongsokan. Nah, Shall we say the ship of state is actually a jalopy, and this jalopy has, dan mobil tua rongsokan ini, Anda tahu, roda-roda yang berbeda, seolah bergerak ke arah yang berbeda-beda. Mesinnya tidak bekerja dengan baik. Mesin itu hanya bekerja tersendat-sendat dan seterusnya. Atau bayangkan seekor makhluk. Bayangkan makhluk dengan banyak otak, bukan hanya satu otak pusat, melainkan masing-masing melakukan sesuatu, tetapi tidak berkoordinasi satu sama lain. Dan ini juga terlihat kembali ke poin yang saya sampaikan di awal percakapan kita. Saya rasa pemilu paruh waktu ini akan sangat menarik untuk diamati. Karena apa yang dikatakannya tentang kondisi politik Amerika Serikat. Dan sampai batas tertentu, akan ada pula gaungnya di negara-negara Eropa lainnya. Maksud saya duduk di sini di London, dan kami sedang menyaksikan sebuah pemerintahan yang benar-benar seperti ayam tanpa kepala. Pemerintah itu tidak tahu berbuat apa. Anda tahu, pilihannya sangat terbatas. Jadi, its choices are very constrained, and so Itu topik lain yang bisa kita bicarakan, tapi harus di episode lain. Hal lain yang suatu saat ingin saya bahas dengan Anda, karena tadi kita bahkan belum sempat menyentuhnya, adalah institusionalisme. Anda tahu seberapa besar cara Barat mengakar kuat dalam institusi-institusi yang mereka ciptakan, baik yang kecil maupun yang besar. Itu menentukan arah kapal. Menurut saya, pengaruhnya cukup besar. Tapi sekarang kita sudah tepat 1 jam, jadi kita harus mengakhirinya. Radhika, bagi orang-orang yang ingin menemukan Anda, saya rasa, pertama-tama, mereka harus mengunjungi situs Anda untuk semua tulisan Anda, radhikadesai.com. Mereka juga tentu harus menemukan Anda di kanal YouTube Anda, yang luar biasa. Anda punya para tamu yang sangat hebat. Radhika Desai, ekonom geopolitik. Tautannya juga akan ada di bawah. Adakah tempat lain yang sebaiknya orang-orang kunjungi? That's it. I mean, I have itu saja. Maksud saya punya Patreon dan Substack, tapi Anda menemukan ke semuanya di 2 halaman itu. Jadi, ya, silakan lihat saya dan semoga apa yang saya sampaikan di sana. Ya, terima kasih. Sri Square pengen sampaikan. Jadi, saya ingin berbicara lagi beta. Radhika, terima kasih banyak atas kedatangan. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, Pascal. Selalu menyenangkan bisa tampil di acara Anda.